Yo yo yo, welcome back Otaku Mania yo, dimanapun kalian berada yo. Bagaimana kabar kalian semua cuy? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja dong. Karena yo, kita akan menemani sejam kalian ke depan dengan alur cerita requestan dari kalian semua. Tentunya dengan durasi yang mantap punya yo. Kamayeru, Bangkeyeru. Oke yo. Oke lah yo, tanpa berbasa-basi lagi. Kali ini Mimin mau ngebahas anime yang berjudul Arslan Senki. Anime ini berkisah pada tahun 320 Masehi, di bawah peraturan Raja Andragora ketiga yang bertangan besi. Kerajaan Pars sedang berperang dengan kekaisaran tetangga Lusitania. Meski dirinya berbeda pendapat dengan sang ayah dalam banyak aspek, Arslan yang merupakan pangeran muda ini bersiap untuk membuktikan keberaniannya di medan perang untuk pertama kalinya. Namun ketika ayahnya dihianati oleh salah satu pejabat yang dipercayai olehnya, tentara Parsian hancur dan ibu kota Echabana dikepung. Dengan hancurnya pasukan garis depan dan para penduduk yang ketakutan, Arslan dipaksa untuk melarikan diri bersama dengan jenderal yang disegani di sisinya, yaitu Darion. Arslan segera memulai perjalanan untuk mencari sekutu yang akan membantunya merebut kembali tempat kelahirannya. Nah, dari premisnya aja udah kece banget. Kalau begitu langsung sajalah, kita kagak usah berbasa-basi lagi. Mari kita menuju ke alur ceritanya. Tapi yo, biar nonton kalian tambah nyaman yo, silahkan pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Adegan dibuka dengan adanya pertempuran antara dua pasukan yang sangat besar. Mereka bertempur habis-habisan. Pertempuran tersebut terjadi di era Pars, tahun 317. Pertempuran besar antara negeri Pars dan Lusitania. Perang tersebut terjadi karena Lusitania menyerang sekutu Pars Mariam. Sampai Pars mengerahkan pasukan sebanyak 300.000 orang lebih. Saat itulah Pars dipimpin oleh Raja Andragoras ketiga. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Pars. Bahkan pasukan Pars membuat gunung mayat dari pasukan Lusitania. Adegan lalu beralih ke sebuah istana. Terlihat seorang anak laki-laki yang sedang belajar berpedang dengan gurunya. Anak laki-laki itu kalah telak sampai ia terjatuh. Anak laki-laki itu ternyata adalah seorang pangeran. Ia adalah Pangeran Arslan, putra mahkota Pars. Gurunya bernama Faris, seorang petinggi militer. Ilmu berpedang Arslan masih kurang. Arslan bertanya kenapa ia tidak ikut perang. Faris menjawab bahwa tugasnya menjaga ibu kota dan melindungi istana. Di tengah kesibukan itu, Arslan bingung kenapa ia masih sempat mengajarkan ilmu berpedang setiap hari kepadanya. Sembari berjalan menuju istana, mereka berbincang-bincang. Faris tetap menasihati Arslan untuk tetap gigih dan giat. Jika ia bisa dasar ilmu berpedang, itu sudah cukup untuk mengeluarkan karisma miliknya. Mereka sampai ke pelataran istana. Arslan menyapa para prajurit bersama ratu ibunya. Ia meminta maaf kepada ibunya karena terlambat. Ia juga bercerita soal akan menjadi raja yang hebat. Tapi ibunya tak acuh, lalu pergi meninggalkannya. Arslan sedih dan mempertanyakan soal menjadi raja yang hebat. Faris menenangkannya lalu pergi. Di tengah jalan muncullah jenderal bernama Kisward yang memberikan informasi soal perang kepada Faris. Rombongan perang telah kembali. Raja Andragoras ketiga beserta para jenderal dan prajurit masuk ke ibu kota Ekbatana. Rakyat menyambut dan menyanjung mereka. Terlihat juga para prajurit Lusitania yang selamat dijadikan tawanan dan diseret-seret. Bahkan ada prajurit anak yang menjadi tawanan. Arslan menyambut ayahnya, Raja Andragoras ketiga. Tapi lagi-lagi ia tidak diacuhkan. Andragoras justru malah meminta laporan Faris. Arslan menatap dengan tatapan yang sedih. Arslan lalu berjalan-jalan ke pasar budak. Ia ditemani seorang ajudan. Ajudan itu mewanti-wanti agar Arslan tidak ke pasar budak. Arslan bilang ia hanya ingin berbicara dengan orang-orang Lusitania. Saat sampai, pedagang budak sedang mengatur budak dari Lusitania. Tawanan perang Lusitania dijadikan budak. Arslan lalu mengajak bicara budak Lusitania, tapi kerahnya ditarik. Untungnya ia diselamatkan oleh pedagang budak. 3 bocil terlihat sedang memantau seorang budak anak-anak dari Lusitania. Mereka kira bisa mengejarnya.
Tapi mereka malah dihajar balik dan dijadikan sandera. Arslan mendengar keributan itu dan datang. Ia malah menawarkan agar sandera ditukar. Arslan dijadikan sandera. Tawanan anak menyandera Arslan dari kerajaan prajurit Pars. Mereka lari sampai prajurit kehilangan jejak mereka. Di tengah penyanderaan, tawanan anak kagum kepada Ekbatana. Ia juga bilang banyak budak. Arslan bilang bahwa itu adalah bukti kemakmuran. Tawanan anak itu tidak terima. Baginya dan Tuhannya, manusia semuanya setara. Ia sebagai orang Lusitania akan membunuh orang-orang kafir yang tidak sepemahaman dengan agama Lusitania. Prajurit menemukan mereka kembali. Mereka lari kembali dari kejaran prajurit kerajaan. Di tengah pengejaran, seorang prajurit melapor kepada komandan kavaleri bernama Daryun. Daryun ikut mengejar Pangeran Arslan. Tawanan anak dan Arslan sudah terpojok. Lalu tawanan anak menyeret Arslan untuk loncat ke parit. Mereka jatuh. Para warga yang tidak tahu menolong mereka. Tawanan anak secepat kilat mengambil kuda dan kabur. Daryun yang melihatnya hendak memanah. Ia ditahan oleh Arslan. Tetapi Daryun keburu melepas anak panahnya. Namun untungnya meleset. Daryun bertanya kenapa Arslan melarangnya. Arslan menjawab ingin saja. Dan Daryun tertawa mendengarnya. Ia bilang akan melaporkan bahwa itu meleset saja. Para orang tua bocil memohon ampun kepada Arslan. Mereka meminta supaya mereka saja yang dihukum. Arslan mengampuni mereka. Mereka berterima kasih. Para bocil pun janji akan masuk militer untuk melindungi Arslan. 3 tahun kemudian, Lusitania menyerang kembali Maryam dan akhirnya runtuh. Pars bersiap menuju medan perang dan Arslan perdana ikut berperang. Arslan masih berlatih dengan Faris. Ia masih saja kalah. Arslan merasa payah, tapi Faris bilang ia sudah berkembang. Arslan bilang ia hanya bisa melihat perbedaan di medan perang. Sesaat setelah mengucapkan itu, Faris mendapatkan surat dari Raja Andragoras ketiga. Mereka akan segera berperang. Lusitania menyerang kembali. Setelah mereka meluluh lantahkan Maryam, mereka menuju Ekbatana. Pers bersiap, mereka menyiapkan pasukan untuk menahannya. Arslan di umurnya yang ke-14 tahun ikut berperang. Itu adalah perang perdananya. Faris pun ikut. Arslan pun terlihat grogi. Jenderal Karlan menenangkannya. Ia bilang Pars pasti menang. Elang milik Sword datang. Bulunya basah, padahal tidak hujan. Mendengar hal itu, Karlan langsung mengecek lokasi pertempuran. Arslan lalu pergi ke camp, namun kabut sudah mulai menebal. Ia ditemani 3 bocil yang dulu membuatnya diculik. Mereka kini prajurit. Mereka janji akan melindungi Arslan dengan nyawa mereka. Tapi Arslan meminta mereka agar tetap hidup dan kembali bersama-sama. Faris datang menghampiri Arslan. Ia bilang Arslan jangan terlalu jauh. Saat bicara, seorang prajurit datang dan bilang bahwa Daryun keponakan Faris. Mereka berdebat dengan Raja Andragoras ketiga. Daryun memperingatkan Raja Andragoras ketiga untuk mundur karena keadaannya yang tidak menguntungkan. Ia curiga ada jebakan. Raja Andragoras ketiga tidak terima dan marah. Ia bahkan mencabut salah satu gelar Daryun. Faris pun ikut memukul Daryun yang dianggap lancang. Raja Andragoras ketiga melihat Arslan, ia menyuruh Arslan pergi. Ia bahkan 2 kali mengatakan itu saat melihat Arslan. Arslan, Faris, dan Daryun pun keluar dari tenda raja. Arslan bilang ingin bicara dengan Daryun setelah berperang. Arslan lalu pergi. Faris yang melihat Arslan lalu meminta tolong kepada Daryun. Faris meminta keponakannya itu untuk mengabdikan diri kepada Arslan. Daryun pun mengamini. Pertempuran dimulai. Arslan ikut maju, tapi naasnya ternyata yang dikhawatirkan Daryun itu benar. Banyak jebakan dan banyak prajurit gugur. Arslan dipaksa mundur, namun ia dikejar pasukan Lusitania. Ia berhasil membunuhnya, tapi kudanya mati. Ia berjalan tertatih-tatih sambil memanggil nama Faris dan Daryun. Ia justru menemui Karlan. Karena kacau, Karlan adalah pengkhianat. Ia justru ingin membunuh Arslan. Arslan hanya bertahan dari serangannya Karlan.
Arslan pun bertanya-tanya, tapi Karlan tidak menjawab. Ia hanya bisa bilang bahwa Arslan tidak berdosa dan hanya harus mati hari itu juga. Saat Arslan mulai terdesak, muncullah Daryun yang datang untuk menyelamatkan Arslan. Daryun datang atas perintah Varys. Varys mengkhawatirkan Arslan. Varys akan melindungi Raja Andragoras ketiga. Dan Daryun mencari cara untuk melindungi Arslan. Daryun bertanya kepada Karlan kenapa ia bisa berkhianat. Karlan berkata itu semua untuk melindungi Pars. Maka ia harus mengkudeta Andragoras. Daryun menyerang Karlan. Karlan yang tak kuasa menahan serangan Daryun memilih kabur. Di sisi lain juga, Varys meminta kepada Raja Andragoras ketiga untuk mundur. Awalnya Andragoras menolak. Tapi saat Varys membawa nama ratu, ia akhirnya memilih mundur. Sayangnya berita tersebut dimanipulasi oleh bawahan Karlan dan dikatakan bahwa Raja Andragoras ketiga justru kabur. Mendengar hal itu, moral prajurit pun turun. Dua jenderal seperti Shapur dan Qubart marah-marah. Qubart memilih kabur, tapi Shapur menahannya. Mereka bertengkar hebat. Shapur tidak terima raja dihina. Tapi Qubart tetap yakin bahwa Andragoras benar-benar kabur. Musuh pun datang. Mereka memilih untuk bertempur sebelum melanjutkan pertengkaran. Andragoras yang sudah mundur disergap oleh pasukan Lusitania. Dipimpin oleh seorang bertopeng perak, banyak prajurit yang mati. Saat Varys hendak menyerang topeng perak, ia justru terbunuh. Topeng perak menghampiri Andragoras. Ia berkata bahwa selama ini Andragoras adalah puncak kemarahannya. Andragoras tidak mengingatnya, malah membuat topeng perak marah dan langsung kena hajar. Daryun dan Arslan yang berhasil keluar dari perang melihat prajurit Lusitania. Ia menawan prajurit Pars yang terluka. Daryun menyelamatkannya. Prajurit itu adalah bawahan Shapur. Daryun menanyakan keadaan perang. Keadaan perang dijelaskan dengan singkat. Raja kabur, banyak jenderal mati, dan Daryun dan Shapur melawan musuh. Akhirnya pun ia meninggoy. Sisa pasukan Pars menyerang benteng Lusitania. Tapi mereka akhirnya tetap kalah. 16 Oktober 320 pasukan Pars kalah dari Lusitania. Dua orang komandan Lusitania bernama Bawodin dan Montferrat sedang bicara. Bawodin mempertanyakan moral dan tindakan mereka. Montferrat meyakinkan mereka yang gugur akan ke surga dan yang hidup akan menguasai Pas yang makmur. Bawodin sangsi, ia berkata apakah Tuhan akan mengampuni mereka karena membunuh banyak orang yang tidak berdosa. Arslan dan Daryun menuju tempat Narsus. Kawan dari Daryun dulunya adalah petinggi Pars. Di tengah jalan mereka dihadang pemanah. Daryun meminta izin agar lewat. Daryun mengenal pemanah itu sebagai Elam. Elam mengenal Daryun dan mereka dipersilahkan lewat. Elam pun mengantarkan mereka ke Narsus. Narsus menyambut Daryun dan Arslan. Mereka dipersilahkan untuk masuk. Elam diminta untuk menyuguhkan makanan. Daryun memperkenalkan Narsus kepada Arslan sebagai taktik yang dapat mengusir 500.000 musuh tanpa pasukan. Arslan tertarik mendengar taktik Narsus. Narsus bercerita bahwa dia hanya menggunakan kata-katanya. 3 aliansi kerajaan yaitu Turan, Turk, dan Sindura yang telah dibuat saling bermusuhan dengan isu-isu yang ia lempar ke tengah musuh. Ia membebaskan tawanan Sindura dengan menyebarkan isu bahwa Sindura bergabung dengan Pars. Begitupun dengan kerajaan lainnya, sampai mereka saling menyerang satu sama lain. Di saat aliansi 3 kerajaan saling menyerang, Pars menyerang mereka dan berhasil menang. Arslan takjub mendengarnya. Pagi harinya datanglah bawahan Karlan mencari Daryun dan Arslan. Mereka juga menawarkan jabatan kepada Narsus. Mereka juga membawa kabar bahwa Varys telah meninggoy. Daryun dan Arslan sedang bersembunyi hampir terbawa emosi. Mendengar tawaran mereka, Narsus menolak mentah-mentah. Mereka marah dan menyerang Narsus. Tetapi ternyata sudah ada jebakan yang menanti mereka untuk masuk ke jebakan yang sudah disiapkan oleh Narsus. Setelah itu mereka sarapan bersama. Arslan meminta kepada Narsus untuk meminjamkan kekuatannya. Namun Narsus menolak. Namun tawaran Arslan kepada Narsus pun membuat ia luluh.
Narsus ditawarkan menjadi pelukis istana jika Arslan menjadi raja. Narsus yang mendengarnya pun auto kaget. Daryun juga auto kaget. Narsus tertawa dan ia pun menerima tawaran Arslan. Elam juga pengen ikut, tapi Narsus menolaknya. Elam berkata bahwa Narsus membutuhkannya, karena Narsus tidak bisa bersih-bersih dan menyiapkan peralatannya. Arslan juga mendukung Elam untuk ikut, karena ia pintar memasak. Daryun dan Narsus pun akhirnya setuju. Mereka akhirnya pergi dan bersembunyi di gua sampai keadaan aman. Di dalam gua mereka membicarakan masalah Ektabana yang dikepung. Di sisi lain Ektabana sedang dikepung oleh pasukan Lusitania. Sapur yang terperangkap dibawa ke depan benteng. Ia akan disiksa, tapi Sapur bilang ia lebih baik mati oleh rekannya. Ia meminta dipanah oleh pasukan Pars. Pasukan Pars mulai memanah, tapi tak ada panah yang sampai. Tiba-tiba saja satu anak panah berhasil mengenai kepala Sapur. Ia pun langsung koit. Panah tersebut berasal dari seorang pemanah di atas menara. Pemanah tersebut dipanggil Ratu. Ia mengenalkan dirinya sebagai musisi jalanan. Namanya adalah Gif. Tapi seseorang Dayang bilang kalau ia adalah penipu. Ia bilang Gif mengaku-ngaku sebagai pangeran. Gif menyangkalnya. Ia bilang bahwa sebenarnya itu bisa menjadi mimpi indah jika ia menyimpannya rapat-rapat. Ratu menyuruh Gif bermain musik. Ia memainkan syair yang indah. Ratu memberikannya 200 keping emas. Gif berkata dalam hatinya bahwa Ratu itu pelit. Ratu bilang itu dipotong karena ia menipu Dayangnya. Gif pun lalu kemudian pergi berlalu. Di dalam goa, Narsus berkata bahwa Ektabana itu kokoh, tapi masih punya kelemahan. Kelemahan itu adalah jika dibuka dari dalam. Tapi Arslan sangsi dibuka dari dalam. Karena siapa yang mau Ektabana dikuasai? Narsus bilang jika ia Lustania, maka ia akan membukanya dengan kata-kata. Arslan langsung berpikir itu adalah mungkin. Pasukan Lustania akan membuka gerbang dengan menghasut para budak. Di kondisi pengepungan pun persis. Prajurit Lustania menghasut budak dengan jargon kesetaraan, kebebasan, dan agar melawan Pars. Prediksi yang dibicarakan oleh Narsus kepada Arslan benar adanya. Para budak mulai tersulut, beberapa dari mereka pun mulai memberontak. Prajurit Lustania juga memamerkan kepala jenderal yang mereka bunuh. Salah satu di antaranya itu adalah kepala Faris. Jenderal Sem dan Garsap melaporkan kepada Ratu. Dia hanya lemas mendengarnya. Setelah mereka melapor, mereka mendengarkan budak yang memberontak. Garsap yang mendengarnya pun langsung auto pergi membunuh para budak yang memberontak. Sem menahan agar tidak lebih jauh. Karena baginya itu hanya akan menyulut api yang lebih besar. Di sisi lain, Gif yang sedang beristirahat diminta untuk menghadap oleh seorang patih. Ia diminta membawa Ratu Tahamin pergi lewat jalan rahasia. Gif menyetujuinya. Karena itulah ia tahu kalau menolak akan dibunuh. Akhirnya ia mau membawa Ratu pergi lewat jalan bawah tanah. Tapi ia tahu itu bukanlah sang Ratu. Ratu palsu yang sudah ketahuan menendang selangkangan Gif lalu kabur. Sayangnya ia bertemu Topeng Perak dan Karlan di tengah jalan. Kemudian dibunuh. Gif yang melihatnya melawan, Topeng Perak menyerang Gif tapi ia keburu takut. Sepertinya ia takut dengan api yang dilempar oleh Gif. Topeng Perak dan Karlan pun bergegas pergi. Ia menyuruh prajuritnya untuk membunuh Gif. Tapi hasilnya malah sebaliknya. Gif pergi setelah itu. Tapi ternyata banyak prajurit Lustania yang datang lewat jalur bawah tanah. Lustania menyerang dengan intens pada malam hari. Pemberontakan budak makin besar sampai tidak bisa ditampung. Puncaknya adalah salah satu gerbang dibuka. Istana terlihat terbakar. Sem yang melihatnya langsung menuju ke sana. Saat tiba, ia melihat Karlan dan langsung menyerangnya. Namun setelah itu, ia pergi untuk menyelamatkan Ratu. Naasnya, ia terbunuh oleh Topeng Perak. Gerbang juga telah dibuka. Garsap yang mencoba menahan prajurit Lustania pun meninggoy. Akhirnya Ekbatana jatuh. Arslan dan rombongannya keluar menuju Ekbatana. Raja Lustania, Inosentis ke-7 tiba ke Lustania. Ia langsung menuju ke istana. Di sana ia memerintahkan agar Ratu Pars Tahamin dibawa ke hadapannya. Para prajurit Lustania membicarakan Tahamin. Ia dijuluki pembawa sial bagi seluruh pria di sekelilingnya.
Mereka yakin Raja Inosentis ketujuh tidak akan memberikan ampun. Setelah dibawa ke hadapannya, dia malah jatuh cinta. Prajurit Lusitania yang tidak terima melapor ke adik raja, yaitu adalah Guiscard. Guiscard ini juga kaget mendengarnya. Yang langsung menuju ke kakaknya dan protes. Inosentis malah bawa-bawa Tuhannya ke percakapan. Inosentis juga bilang bahwa harta karun akan diberikan kepada Imam Bodin. Guiscard lalu pergi ke ruangannya dan di sana ia kesal. Masih tidak terima, topeng perak pun tiba. Ia menyanjung Guiscard dan bilang harusnya ia akan jadi sosok. Tapi ia juga bilang sabar dan menunggu waktu yang tepat. Karlan terlihat marah, prajuritnya tidak kunjung menemukan Arslan. Ia sampai harus turun tangan. Saat di jalan ia berpesan dengan Montferrat dan Baudouin. Mereka bilang Karlan sombong dan mengatakan hal jelek kepadanya. Adegan lalu berganti ke pasar. Prajurit Lusitania sewenang-wenang ke penduduk. Muncullah bocil yang dulu menyandera Arslan saat kecil. Namanya adalah Etoile. Ia mencari-cari budak Lusitania yang ditawan bersamanya dahulu. Tapi ia tidak kunjung mendapatkan informasi. Rombongan Karlan melewati pasar. Tentu saja ia dicap pengkhianat oleh rakyat. Saat rombongan Karlan lewat, terlihat prajurit Lusitania yang menggoda seorang perempuan. Awalnya perempuan menanyakan kemana Karlan akan pergi. Prajurit Lusitania bilang mereka akan mencari Arslan. Saat ditanya soal Raja Andragoras, prajurit itu tidak tahu. Setelahnya ia dipaksa cabul ke gang sempit. Etoile yang melihatnya pun langsung ingin menyelamatkannya. Akan tetapi, prajurit tersebut ternyata sudah dibunuh. Etoile langsung menyerangnya, tapi perempuan itu cukup kuat. Ternyata perempuan itu adalah Elam. Di tengah pertarungan, mereka diganggu budak yang meminta kebebasan pada Etoile yang merupakan prajurit Lusitania. Mereka merasa ditipu. Elam yang melihat kesempatan langsung kabur. Elam menemui Arslan dan yang lainnya. Ia menyampaikan informasi yang ia dapatkan termasuk soal Karlan yang mencari Arslan. Narsus bilang Karlan akan meneror desa-desa dan akan membunuh mereka semua. Sampai Arslan muncul. Arslan lalu memutuskan untuk pergi menyelamatkan desa yang akan diserang. Mereka lalu bersiap-siap dan pergi. Di sisi lain ada Gieve yang sedang berkuda dan melihat seseorang perempuan yang cantik. Perempuan itu dikepung prajurit Lusitania. Saat ia hendak menyelamatkan, ternyata perempuan tersebut bisa membela diri dengan panahnya. Gieve pun langsung buru-buru untuk menyelamatkan. Ia mau perempuan tersebut berhutang budi. Akan tetapi setelah selesai ia malah ditinggal pergi. Gieve mengejar perempuan itu. Ia ternyata seorang pendeta kuil bernama Farangis yang sedang mencari Pangeran Pars. Dia itu adalah Arslan. Di tempat lain sebuah desa dibakar oleh Karlan. Semua laki-laki dibunuh dan dibakar. Ia menyebarkan teror agar Arslan dapat ditemukan. Farangis masih diikuti oleh Gieve. Gieve bertanya kenapa ia mencari Arslan. Ia bilang ia diperintahkan oleh kuilnya. Karena mereka dibangun atas kelahiran Arslan, walaupun sebenarnya adalah diusir secara halus. Tapi ia juga tidak senang dengan Lusitania, jadi ia mau mengusirnya dari Pars. Di tengah jalan, mereka melihat rombongan prajurit Karlan. Farangis merasa mereka tahu di mana Arslan. Di camp Karlan ada seseorang yang memberitahukan lokasi Arslan, tapi ia justru dibunuh karena dianggap penipu. Tiba-tiba saja ia dapat informasi kalau Arslan pergi ke utara. Ia langsung pergi ke utara. Nyatanya itu adalah jebakan. Narsus menjebak mereka di jalanan menanjak yang sempit. Mereka berhasil membuat mereka kacau dan kocar-kacir. Ditambah dengan bantuan dari Francis dan Gieve. Kekuatan mereka bertambah. Prajurit Karlan kebingungan. Mereka kira dikepung, apalagi saat mendengar nama Darion. Mereka pun langsung auto kabur. Karlan yang melihat Arslan langsung menyerangnya, tapi dihalangi oleh Darion. Mereka bertarung, tapi Darion lah yang menang. Karlan yang hampir jatuh menahan beban dengan tombak. Naasnya tombak patah dan justru membunuh dirinya sendiri. Darion dan Narsus bertanya di mana Raja Andragoras. Karlan berkata ia masih hidup, tapi tahta akan kembali ke raja yang sebenarnya. Karlan pun auto meninggoy. Sebelum pergi, Arslan meminta Farangis untuk mendoakan Karlan dan prajuritnya yang tewas. Topeng perak ke ruang bawah tanah. Di sana ia bertemu dengan seorang peramal. Ia diberitahu bahwa Karlan meninggoy.
Topeng Perak marah akan hal itu dan ia pun langsung cabut. Pagi harinya Innocentes menghampiri Raju Tahamin. Ia bilang kalau akan jadi kaisar, tapi ia butuh ratu. Ia malu minta untuk Tahamin jadi ratunya. Arslan dan Elam pun sedang berkeliling. Mereka mencari informasi. Saat tiba di sebuah desa, Arslan melihat seorang warga yang diancam oleh prajurit Lusitania. Arslan hendak menolong, tapi muncul komandannya. Etoil itu adalah komandannya. Ia lalu mengajak Arslan berbicara di sebuah loteng. Ia belum sadar bahwa Arslan adalah pangeran Pars. Mereka berdebat soal keyakinan dan ketidakadilan prajurit Lusitania. Lalu muncullah Elam secara tiba-tiba. Pas mau ribut, mereka dipisahkan oleh Arslan. Etoil yang merasa hutang budi membiarkan mereka. Kemudian memberikan kitab sucinya. Arsus dan Darion menyusup ke Ekbatana. Mereka sudah yakin bahwa ibu kota sudah dikuasai. Saat berkeliling mereka melihat Imam Bodin yang membakar buku-buku peninggalan dari Pars. Totalnya ada 12 juta jilid. Ia juga memaki-maki Innocentes secara tidak langsung. Narsus pun geram. Ia bilang akan membantainya. Mereka lalu melanjutkan untuk berkeliling. Darion bertemu dengan Topeng Perak. Topeng Perak menyerangnya. Saat sudah tahu berhadapan dengan Darion, ia mengatakan bahwa dirinya yang telah membunuh Fahrias. Darion marah dan menebas topeng milik Topeng Perak. Narsus datang membantu. Tapi prajurit Lusitania keburu datang. Mereka akhirnya kabur. Arslan dan rombongannya dikejar oleh pasukan Lusitania. Mereka hendak bertolak ke Kasan. Saat dikejar, mereka ditodong oleh pasukan Kasan. Mereka tiba di Kasan dan disambut oleh gubernurnya, yaitu Hodir. Arslan melihat di Kasan banyak sekali budak. Mereka disuguhi banyak makanan oleh Hodir. Hodir bahkan menawari anaknya sebagai istri Arslan. Gif dan Farangis memperhatikan tingkah Bordir. Saat malam, mereka diantarkan ke kamar masing-masing untuk istirahat. Kamar mereka dipisah. Saat Arslan ke kamar, Hodir datang. Terjadilah obrolan rahasia. Hodir keluar dari kamar Arslan. Darion dan Narsus sudah curiga dengan gerak-gerik Hodir. Saat bicara, muncullah bayangan di jendela. Gif yang hendak menebas menahan diri. Ternyata itu adalah Arslan. Arslan memberitahukan mereka rencana Hodir. Ia bilang Hodir meminta 2 pilihan. Yang satu menjadikan anaknya ratu, yang kedua adalah mempertahankan sistem budak. Narsus selalu meminta Elam untuk melakukan sesuatu. Elam menurutinya. Narsus juga meminta GV untuk mengantarkan balik Arslan ke kamarnya, lalu memberi informasi kepada Farangis. Elam pun kembali. Ia membawa sesuatu yang terbakar di langit-langit. Hodir ingin membuat mereka terlelap. Malamnya Hodir dan pasukannya datang ke Arslan. Ia meminta izin untuk menghabisi Darion dan lainnya. Arslan menolak. Darion dan lainnya keluar dari ruangannya. Saat mereka hendak pergi, mereka ditahan oleh pasukan Hodir. Saat hendak dipanah, talinya terputus. Itu adalah ulah Elam. Darion melawan prajurit. Dia bahkan membunuh Hodir. Mereka pun pergi. Sebelum pergi, Arslan membebaskan budak. Tapi para budak justru marah karena Hodir dibunuh. Darion menyelamatkan Arslan dan membawanya pergi. Arslan termenung. Ia bertanya apakah Narsus tahu akan hal itu. Ia menjawab iya. Tetapi Narsus bilang menghapus sistem perbudakan sangat sulit. Jadi Arslan memang harus berusaha untuk hal itu dan tetap teguh. Ia pun meminta Arslan untuk tetap menelusuri jalan kebenaran. Guiscard berjalan sambil marah. Ia meminta ke prajuritnya untuk menghalangi pendeta membunuh orang-orang Pars. Dia bilang kemenangan di Mariam dan Ekbatana bukan campur tangan Tuhan. Imam Berdin terlihat sangat marah. Ia meminta supaya Innocentes menyiapkan orang-orang kafir lagi untuk dipersembahkan. Guiscard menolak. Ia bahkan bilang jika begitu terus maka orang-orang Pars akan memberontak. Berdin bilang itu tidak akan terjadi karena pasukan miliknya akan tiba di Ekbatana. Jenderal Sam yang ternyata masih hidup ia dirawat oleh Topeng Perak. Topeng Perak memberitahukan identitas aslinya. Ia ternyata adalah Pangeran Hermes, anak dari raja sebelum Andragoras ketiga. Ia dendam karena ayahnya yang dibunuh dan membuat mukanya terbakar. Pelayan pun datang. Ia ketakutan melihat muka Hermes. Hermes memelototi dan memegang muka pelayan. Pelayan itu pun menangis.
Hermes lalu bertanya kenapa pelayan itu datang. Ia bilang ada yang mencarinya. Hermes dicari oleh anak Karlan, Sandes. Ia ingin mengabdikan diri pada Hermes dan membalaskan dendam pada Darion. Hermes menerima dan memberikannya izin. Arslan dan rombongannya masih dalam tujuan ke Peshawar. Tapi mereka juga masih dikejar oleh Lusitania. Di tengah jalan mereka berpencar. Arslan akhirnya bersama Gieve dan Elam. Darion dan Ferengis melawan Sandes. Padahal Sandes kalah, tapi Darion tidak tega membunuhnya. Elam yang juga melindungi Arslan hampir saja terbunuh. Ia diselamatkan oleh Arslan, tetapi mereka akhirnya tetap dikepung. Gieve menyelamatkan mereka dengan membuang uang emas miliknya. Pasukan Lusitania terdistrak karena hal itu. Arslan berhasil kabur. Akhirnya mereka menemui jalan buntu. Pasukan Lusitania berhasil mengejar, tapi akhirnya ternyata mereka sudah tidak ada. Mereka dikira loncat ke sungai. Komandannya menyuruh mereka mencari ke sungai. Tapi saat mulai mencari, ia mati kena lemparan belati. Arslan ternyata bersembunyi di bawah jurang. Elam meminta maaf pada Arslan, karena justru ialah yang diselamatkan. Arslan bilang tak apa karena mereka teman. Elam merasakan tidak sederajat. Tapi Arslan bilang kalau begitu dirinya tidak akan punya teman. Arslan meminta maaf kepada Gieve karena sampai harus membuang hartanya. Gieve bilang tidak apa-apa. Ia bahkan bertanya apakah Arslan pernah hidup di luar istana. Ia pun mengakuinya. Gieve merasa mungkin karena itu Arslan berbeda. Gieve penasaran dengan kerajaan apa yang dibangunkan oleh Arslan kelak. Terlihat sekelompok bandit yang sedang berkuda. Mereka mengejar sesuatu. Ternyata mereka mengejar Hermes dan prajurit Lusitania. Bandit tersebut mengenalkan diri sebagai klan Zod. Pemimpin mereka bernama Haltas. Sayangnya mereka lemah dan dihabisi balik oleh Hermes dan yang tersisa hanyalah anak dari Haltas yang namanya Alfred. Saat hendak ditebas, Alfred diselamatkan oleh Narsus yang sedari awal sudah memantau. Hermes masih mengingatnya. Ia bahkan meminta Narsus untuk melayaninya. Narsus menolak dan membuat muka Hermes. Narsus pun kabur bersama Alfred. Alfred yang sudah diselamatkan pun menangis dan ia ditenangkan oleh Narsus. Alfred luluh, ia jatuh hati dan akhirnya mau mengikuti Narsus. Ia bahkan menganggap dirinya istri Narsus. Di tempat yang lain, Bordin diusir dari istana dikarenakan tingkah dan kelakuan salah satu kesatria yang seenaknya. Karena hal itulah, Guiscard mengatakan bahwa mereka bukan lagi kesatria suci, melainkan kesatria yang biasa aja. Ia bahkan menggagalkan bendera kesatria milik Bodin. Selepas itu Bodin yang kesal pergi membawa pasukannya pergi ke Mariam. Arslan dan rombongannya melanjutkan perjalanan. Elam menceritakan soal kota legendaris yang ada di wilayah barat Pars. Arslan tertarik. Ia meminta Elam untuk menceritakannya. Elam dengan senang hati akan menceritakan. Gieve memotong pembicaraan mereka. Ia menuju ke sebuah kota dan itu adalah Peshawar. Arslan masih dikejar oleh pasukan Lusitania. Darion bahkan bertarung kembali dengan Sandes. Di tengah pertarungan mereka, Sandes dibantu oleh pengguna sihir bernama Arzang. Ferengis yang membantu Darion pun dibuat kewalahan olehnya. Darion dibuat kesusahan saat bertarung dengan adanya Arzang. Arzang kemudian menawan Arslan. Darion yang mengamuk pun langsung mengalahkan Arzang. Sandes pun ikutan kalah, lalu ia kabur. Saat kabur, ia dipanah oleh Ferengis dan jatuh ke jurang. Darion meminta maaf kepada Arslan karena membuatnya dalam bahaya. Lalu Arslan memaafkannya. Mereka berdua kemudian menatap kota Peshawar. Arslan tiba ke Peshawar. Mereka masih dikejar oleh pasukan Lusitania. Mereka diselamatkan oleh pasukan Kisword. Mereka disambut saat tiba di Peshawar. Saat masuk, Arslan meminta tolong ke mereka agar mengirimkan bantuan untuk menguasai Ekbatana kembali. Malamnya Gieve mandi, ia mengomel karena Narsus dapat cewek yang baru. Ia juga kesal karena Ferengis bareng Darion terus. Arslan pun tiba-tiba muncul. Ia meminta maaf dan berterima kasih kepada Gieve. Gieve ini hanya tersipu malu cuy. Arslan mengatakan bahwa Gieve itu menarik. Di tempat lain Elma dan Alfred ribut-ribut sama Elma yang meminta supaya Alfred enggak ganggu Narsus. Alfred juga bete lalu pergi. Ia dinasihati oleh Ferengis agar berfokus saja mendukung Narsus. Karena Narsus ingin membantu membuat kerajaan bersama Arslan. Alfred hanya sotoy dan meremehkan itu.
Tapi kemudian Farangis bilang kalau ia jatuh cinta kepadanya harusnya percaya saja. Paginya saat rapat, Bahman menolak mengirim prajurit. Ia bilang itu terlalu terburu-buru. Arslan pun kaget. Daryun dan Narsus ikutan marah. Bahman tiba-tiba marah dan pergi meninggalkan rapat. Kisward bilang Bahman merubah dirinya semenjak surat dari Faris datang. Tapi ia tidak tahu apa isi suratnya. Lalu kita diperlihatkan dengan Arslan yang galau di tepi benteng. Di tengah galau, si Hermes muncul dan mulai membacok-bacok Arslan. Arslan berhasil menangkis, tapi akhirnya pedangnya terjatuh. Saat mau dibacok, ia ambil obor dan diarahkan ke Hermes. Hermes pun takut. Ia fobia api beneran cuy. Lalu semua orang muncul dan mengeroyok Hermes. Arslan meyakinkan identitas aslinya. Hermes selalu berkata bahwa dia anak dari raja sebelum Andragoras. Semua kaget. Hermes selalu mengambil kesempatan untuk menusuk Arslan, tapi dihalangi oleh Bahman. Hermes selalu kabur. Daryun yang mau mengejarnya ditahan oleh Bahman. Dia bilang garis keturunannya akan terhapus jika Hermes dibunuh. Mereka semua hanya terperanjat. Bahman lalu berbaring di paha Arslan. Arslan diminta menjadi raja hebat oleh Bahman. Dia lalu tewas di pangkuan Arslan. Berita buruk pun datang. Pasukan Sindura datang menyerang dengan jumlah total 50.000 pasukan menuju ke Peshawar. Sindura menyerang dipimpin oleh Pangeran Rajendra. Salah satu jenderalnya pun khawatir karena penyerangnya ke Peshawar tidak diketahui pangeran pertama Gadevi. Rajendra tidak menghiraukan itu. Di Peshawar, Arslan ingin ikut berperang, namun Daryun menahan. Ia bilang Arslan perlu istirahat. Daryun dan Narsus berbincang-bincang. Ia bilang baik saja tidak cukup jadi raja yang hebat. Tapi Narsus bilang bukannya hal tersebut yang membuat kita mengikuti Pangeran Arslan. Mereka pun pergi menyerang Sindura. Narsus menyerang mereka dengan 3 prinsip: waktu, medan, dan mental. Sesuatu yang dilupakan oleh Rajendra. Pasukan Sindura akhirnya kalah telak oleh pasukan Pars yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Pangeran Rajendra akhirnya berhasil ditawan. Ia dibawa ke hadapan Arslan. Lalu ia dilepas ikatanya. Bahkan diberikan suguhan. Awalnya ia mengajak Arslan untuk mabuk, tapi malah Frangis yang menantangnya. GV malah ikutan. Tapi GV malah tidak kuat dan Rajendra juga ngeri. Setelah itu Arslan mengajak aliansi pada Rajendra. Tapi Rajendra menolak. Ia bilang bahwa ia tidak akan bisa diancam. Tetapi Narsus punya rencana lain. Ia bilang bahwa Sindura sudah diberikan kabar bahwa Rajendra sudah beraliansi dengan Arslan. Rajendra pun akhirnya menerima aliansi. Rajendra dibantu menjadi penerus tahta dan Arslan akan dibantu untuk merebut Ekbatana. Aliansi Rajendra dan Arslan mulai menyerang Sindura. Mereka tak ada tandingan. Di tengah perjalanan, Rajendra berbicara dan meminta supaya pasukan mereka dibagi menjadi 2. Rombongan Arslan merasa mereka dijadikan sebagai umpan. Tapi Narsus justru meminta agar diterima. Tapi diam-diam di dalam rombongan terdapat mata-mata yang namanya Jaswon. Jaswon dikirim oleh Rajendra sebagai penuntut jalan. Tapi ia adalah seorang mata-mata dari Mahapati Mahendra. Pasukan Pars tiba ke Gujarat. Mereka mengirimkan utusan kepada pemimpin benteng Gujarat. GV dan Jaswon dikirimkan sebagai utusan supaya dipersilahkan lewat. GV mengatakan Rajendra akan memberikan imbalan jika mereka dibiarkan lewat. GV tidak bisa menjawab langsung. Mereka pun lalu diberikan suguhan. Malam telah tiba. Jaswon memberikan informasi bahwa GV berbohong. GV marah, mereka mau bunuh GV. Tapi Jaswon menahan mereka dan hendak menjebak Pars. Sayangnya Narsus sudah menyadari dari awal dan malah ditipu balik. Pasukan Gujarat bahkan pimpinannya berhasil dibunuh. Jaswon pun berhasil ditangkap oleh GV. Paginya ia sudah ditanya kenapa hianat. Tapi ia bilang ia hanya mengabdi pada Sindura dan kepada Mahapati Mahendra yang sudah dianggap sebagai ayah. Mendengar itu Arslan tersentuh. Ia lalu membebaskan Jaswon. Jaswon lalu pergi. Berita Gujarat sampai ke ibu kota Sindura. Gadevi pun akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Ditampilkan gajah yang sedang mengamuk karena obat-obatan. Rajendra meminta izin pada Arslan agar Daryun mewakili duel di hadapan dewa. Arslan mengizinkan. Di tempat lain, Gadevi marah-marah karena Rajendra memilih Daryun. Ia lalu mengeluarkan senjata rahasianya yang bernama Bahadur.
Duel pun dimulai. Badur adalah sosok raksasa yang mengamuk. Di duel pertama, Darion kewalahan bahkan sampai kehilangan tombaknya. Ia deg-degan karena takut Darion akan kalah. Farangis menenangkannya. Darion pun mulai terpojok karena siasat belaka. Ia masih memiliki senjata lain dan saat ada kesempatan langsung akan mengalahkan Bahadur. Gadevi tidak terima. Ia langsung melawan dan mengancam sang raja. Rajendra lalu melindungi raja dan melawan Gadevi. Terjadilah pertempuran setelah duel. Arslan pergi dari arena, tetapi ia dan rombongannya dikejar oleh pasukan Gadevi. Di tengah jalan mereka diselamatkan oleh Jaswon. Mahendra mencoba menyadarkan Gadevi. Gadevi yang tidak terima lalu membacoknya. Semua prajurit terdiam melihatnya. Di tengah syok mereka disadarkan oleh Darion. Ia bahkan menantang orang-orang yang menantang keputusan berduel. Para prajurit Sindura lalu meneriaki Darion sebagai Sersenani, yang artinya adalah kesatria yang berhati singa. Gadevi lalu ditangkap. Jaswon yang melihat Mahendra langsung memangkunya. Ia menangis. Mahendra meminta maaf karena tidak bisa memberikan apapun kepada Jaswon. Raja Sindura akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, ia meminta agar Rajendra mengampuni Gadevi. Saat pemakaman di pagi harinya, Rajendra terlihat menangisi kepergian ayahnya yaitu Raja Sindura. Arslan yang melihatnya pun kasihan. Malamnya diadakan perjamuan. Gadevi meminta ampun kepada Rajendra. Tapi saat melihat Arslan yang mengamuk berhasil ia hentikan, ia langsung dieksekusi dan kepalanya dipajang di depan istana. Arslan lalu membebaskan Jaswon. Ia meminta Jaswon agar mengikutinya. Lalu Rajendra tiba-tiba saja muncul dan akan mengirimkan 3.000 kavaleri untuk membantu Arslan. Tapi ia berniat khianat. Rencana itu diketahui oleh Jaswon. Jaswon cepu kepada Narsus. Malam harinya, pasukan kavaleri Sindura yang sudah khianat kalah. Rajendra ditangkap kembali. Ia dipaksa untuk tanda tangan fakta perdamaian selama 3 tahun. Setelah itu Arslan kembali ke Pars bersama rombongannya. Jaswon pun ikut mengabdi kepada Arslan. Pasukan besar sudah berkumpul di Pars, namun kelihatannya banyak sekali konflik. Para pejabat, kata Narsus, pura-pura menyetujui maklumat Arslan dan mencoba mempengaruhinya untuk melanggar jika sudah jadi raja. Di depan kamar Arslan, Jaswon ribut dengan salah satu bangsawan. Mereka dilerai oleh Kisword. Narsus bicara pada Arslan. Ia meminta jabatannya diberikan kepada orang-orang yang lebih tua. Ya, ini adalah Lucian. Mereka mengadakan rapat dan memberitahukan kondisi terkini kepada Lucian. Lucian pun menerima jabatan dan akan menantang Hermes. Di tempat lain, Etoile ternyata melakukan misi pengawasi Peshawar. Ia lalu diam-diam memasuki Peshawar. Ternyata identitas aslinya adalah perempuan. Sampai di dalam, ia bertemu dengan Alfred. Seperti biasa, Alfred malah menceritakan soal cintanya pada Narsus. Selepas itu, Etoile digoda para prajurit Pars dan ia memukulnya sampai pingsan. Arslan melihatnya, ia tidak sadar kalau itu adalah Etoile, sang prajurit Lusitania. Ia hanya menganggapnya sebagai perempuan biasa, lalu membantu Etoile untuk menyembunyikan prajurit yang Etoile buat pingsan. Arslan lalu menarik tangan Etoile dan membantunya keluar dari Peshawar agar tidak ketahuan prajurit. Dari menara, Gieve melihat Arslan, ia cuma mesem-mesem sendiri dan ditanyai oleh Fangaris. Gieve menjawab semoga Arslan diberkati oleh Dewi. Arslan berhasil membawa Etoile ke atas benteng. Ia bertanya kenapa Etoile di Peshawar. Etoile pun menjawab bahwa ia kesusahan karena bapak dan adiknya lagi sakit. Arslan menawarkan bantuan tetapi Etoile malah marah-marah. Di tengah percakapan itu Arslan bilang kalau ia akan ikut dalam berperang. Etoile menanyakan alasannya. Arslan bilang ia boleh jadi bukan keturunan raja, tapi ia ingin merubah kebaikan pada Pars dan menghapuskan sistem perbudakan. Ia terinspirasi oleh bocah prajurit Lusitania yaitu Etoile. Etoile bilang demi negara tidak perlu keturunan, yang penting adalah tekad dan niat baik. Arslan pun auto tersenyum. Ia bilang teringat dengan bocah prajurit dari Lusitania, yaitu adalah Etoile itu sendiri. Etoile pun ketawa awkward. Mereka kemudian keluar gerbang.
Sebelum pergi, Etoile berpesan agar Arslan tetap hidup. Arslan mengiyakan. Etoile berpikir masih ada orang Pars yang baik. Tetapi sampai mereka berpisah pun mereka malah belum tahu nama satu sama lain. Paginya, Arslan berbicara pada Darion, Narsus, Kisword, dan orang-orang di dalam rapat. Ia membutuhkan tekad untuk menguasai ibu kota Ekbatana, lalu kembali dan tidak akan menyerahkan tahta kepada Hermes. Anak dari penguasa Orsus, Zarafan, datang dan marah-marah. Ia nggak terima jadi prajurit cadangan dari Darion. Ia meminta bertemu dengan Narsus. Di sana Jaswan menghalangi lagi. Zarafan mengatai Jiswan. Narsus pun datang menahan emosi dan bilang akan mengubah formasi untuk menghargai keberanian mereka. Mereka pun lalu pergi. Malam harinya saat perjamuan, jauh di luar benteng terjadi keributan. Hubert terlihat pergi ke arah Peshawar. Ia dikejar oleh pasukan Sanders, tapi ia berhasil menumpas semuanya. Saat perjamuan malam dalam benteng Peshawar, GV malah ribut dengan salah satu bangsawan. Ia ternyata adalah adik dari Sapor. Namanya adalah Esvan. Mereka ribut karena Esvan tidak terima Sapor dibunuh oleh GV. Padahal GV hanya membebaskan penderitaan Sapor. Di tengah berantem, Arslan datang. GV dipukul oleh Darion dan diusir oleh Arslan. Kisaward mencoba menengahi, namun GV juga memilih pergi. Tiba-tiba saja Arslan sudah di dalam istana. Ternyata tadi cuma sandiwara supaya Arslan dipercaya oleh pasukannya. GV juga diberikan misi oleh Narsus. Di Ekbatana, Guiscard mengumpulkan pasukan Lusitania dari seluruh penjuru. Hermes tidak kunjung datang. Guiscard membiarkannya. Karena kalau soal Arslan, ia pasti akan datang sendiri. Guiscard bilang ia akan memanfaatkan Hermes dan akan tertawa yang paling akhir. Pasukan Pars sudah berangkat dari Peshawar. Mereka berencana menguasai benteng milik Lusitania. Sayangnya, rencana mereka hampir rusak gara-gara perbuatan Esvan, serta Zarafan dan Tus yang kebawa nafsu. Mereka malah masuk jebakan dan terpisah dari pasukan utama. Arslan lalu memilih menyelamatkan mereka dibandingkan meninggalkan mereka. Untungnya, mereka berhasil menemukan lokasi Esvan, Zarafan, dan Tus yang berkat lantunan musik milik GV. Setelah diselamatkan, mereka bertiga mengucap janji setia sekali lagi kepada Arslan. Di lain sisi, Frangis menghampiri GV dan menyampaikan minta maaf kepada GV. GV membuat bait dan meminta Farangis mengingatkannya kala rindu. Farangis akan ingat, tapi baitnya GV payah. Berita kedatangan pasukan Arslan sampai ke telinga Guiscard. Di ruangan rapat, para bawahannya melaporkan bahwa Arslan memiliki 60.000 pasukan. Tapi itu dilebihkan dan jumlahnya aslinya diprediksi hanya 30.000 saja. Guiscard memerintahkan untuk mengumpulkan 100.000 pasukan. Tapi bawahannya menganggap itu sulit. Hermes pun datang dan ia dipuji karena menguasai istana Zabul. Tapi diledek karena dia tidak menangkap Bodin. Hermes bilang ia akan membiarkan Bodin karena sudah tidak punya pengaruh dan mengatai bawahan Guiscard sebagai penjilat. Sampai hampir berantem, mereka dilerai oleh Guiscard. Hermes lalu meminta 70.000 pasukan. Karena ia punya 30.000 pasukan, Guiscard memberikannya untuk mengalahkan Arslan. Sebelum berangkat, Hermes pergi ke penjara untuk menemui Andragoras. Ia bilang Arslan akan tiba dan melihat Andragoras menyedihkan itu karena anaknya yang menolongnya. Andragoras masih angkuh dan bilang bahwa ia tidak dititik bertumpu pada anaknya. Selain itu, ia juga bilang kalau tahta dan kejadian yang masih terjadi sudah diramal di dalam mimpi. Termasuk dengan keadaan Hermes yang sekarang. Hermes marah besar dan ia bilang akan membawakan oleh-oleh kepada Arslan dan Andragoras. Alfred dan Elma terlihat berkeliaran di dalam ibu kota Ekbatana. Mereka pun mendengar kabar bahwa pasukan Lusitania menyiapkan pasukan sebesar 100.000 yang akan dipimpin oleh Hermes, Sandes, dan Sam. Mereka lalu segera pergi dari benteng dan menyampaikan informasi tersebut kepada Narsus. Narsus pun memuji Guiscard karena taktik miliknya. Pagi harinya, Arslan berlatih bersama Darion. Ia kalah. Darion bilang tak apa jika pemimpin tidak menguasai banyak teknik berpedang. Tetapi Arslan bilang ia harus bertambah kuat. Darion kaget mendengarnya. Para prajurit baru yang melihat terkesima. Arslan yang melihat mereka pun lalu inisiatif untuk membuat mereka terlatih. Pasukan Hermes tiba di benteng Saint Immanuel yang dipimpin oleh Baru Kakion, seorang kesatria yang baik hati. Saat Hermes dan pasukannya datang, Etoile marah-marah. Ia bilang kenapa harus ada bantuan orang kafir. Barakion bilang anggap saja itu ujian dari Tuhan. Pertempuran benteng Saint Immanuel pun dimulai.
Pasukan infanteri dipimpin Rukam dan Sagat kavaleri dipimpin oleh Darion, dan terakhir pasukan penyusup dipimpin oleh Kisword. Di sisi lain, Hermes melakukan pidatonya sebelum berperang. Isinya adalah membakar api semangat pasukan Lusitania. Pertempuran pun dimulai. Para pasukan mulai menyerang benteng. Tetapi saat penyerangan mereka dikejutkan oleh munculnya Sam. Mereka tidak menyangka bahwa Sam berpihak kepada musuh. Di tempat lain, Etoile meminta agar diturunkan ikut berperang melawan Barakion. Barakion awalnya menolak, tetapi karena Etoile memaksa, ia diturunkan juga. Karangis dan Alfred pun berbincang. Mereka membicarakan soal perang dan Arslan. Alfred ditanya soal Arslan. Ia bilang Arslan akan jadi raja yang hebat. Farangis setuju. Ia melibatkan track record Arslan dan bagaimana dia mengumpulkan orang-orang untuk mengambil alih ibu kota. Arslan akan mengubah jalan sejarah. Kisword mulai melakukan penyusupan, tapi ia ketahuan oleh Sam. Akhirnya mereka bertarung habis-habisan. Di daratan, pasukan Sandys mulai keluar menyerang. Ia bertarung langsung dengan komandan kavaleri Darion. Darion memintanya untuk menyerah, karena ia akan benar-benar menghabisi Sandys. Sandys malah bilang kalau itu adalah ucapannya. Hermes menerima laporan jalannya pertempuran. Ia kesal karena Sandys berbuat sesukanya. Ia lalu bilang bahwa Arslan akan merasakan penderitaan yang selama ini ia rasakan. Di tempat lain, terlihat ada Kubat yang diam-diam menyelamatkan prajurit Pars yang sedang dikejar oleh pasukan Lusitania. Etoile yang ikut bertempur juga terlihat kewalahan awalnya. Tetapi ia berhasil membunuh pasukan Pars. Ia awalnya syok, tetapi mencoba untuk menguatkan dirinya. Sandys mulai menyerang camp utama. Ia bilang akan mengambil kepala Arslan. Tetapi sayangnya itu hanyalah sebuah jebakan saja. Arslan ada di tempat yang jauh dari sana. Sandys dan pasukannya pun kocar-kacir karena jebakan. Di tengah jalan pun Sandys dihadang oleh Darion. Mereka bertarung lagi. Tetap saja Darion yang menang dan Sandys tertusuk. Tetapi Sandys diselamatkan oleh penyihir hitam. Badannya tiba-tiba menghilang saja dari pandangan Darion. Di tempat lain, Sam hampir dikalahkan oleh Kisword. Pedang Sam telah terjatuh, tapi pasukan Lusitania malah mulai berdatangan. Di tempat asli Arslan berada, mereka membicarakan pasukan yang tertipu oleh pangkalan yang palsu. Tetapi di tengah pembicaraan, tiba-tiba terjadi keributan. Pasukan Lusitania sudah menemukan tempat mereka. Pasukan Lusitania itu adalah Etoile. Etoile yang melihat Arslan kaget. Ia bahkan bilang tidak butuh bertemu dengannya dan hanya ingin bertemu Arslan. Arslan lalu maju secara perlahan dan bilang dengan keyakinan kepada Etoile bahwa dia adalah Pangeran Arslan. Alfred menyerang benteng melalui jalan rahasia. Ia berhasil menyusup ke atas benteng dan mulai membuka gerbang. Sam yang melihat menyuruh para pasukan Lusitania menghentikan Alfred. Tapi sayangnya gerbang telah dibuka. Pasukan Zaravan sudah siaga di depan gerbang. Dan saat terbuka, ia langsung menerobos masuk dan menyerang ke dalam benteng. Arslan dan lainnya pun ikut menyerang. Pasukan dibagi kedua arah oleh Narsus. Saat di dalam benteng, Arslan hampir terjebak. Tapi ia ditolong oleh Kubat. Kubat menyuruhnya agar tetap maju jika ia adalah raja yang layak untuk Pars. Di dalam istana, Hermes melihat pertempuran. Ia tidak peduli dengan prajurit. Karena itu cuma prajurit pinjaman Guiscard. Arslan akhirnya tiba di depan istana. Mereka sudah dihadang oleh Sam. Mereka bertempur habis-habisan. Tapi Narsus menahan Sam agar Arslan dan Darion bisa masuk ke istana. Di dalam istana, Hermes sudah menunggu. Arslan coba untuk mengajak Hermes, tetapi ia tidak sudi. Darion pun lalu bertarung dengan Hermes. Arslan memojokkan kepala benteng Barkarion. Barkarion ini menganggap kalau Arslan adalah orang yang baik hati. Di tempat lain, Hermes kalah tipis. Karena Darion juga terluka. Ia akhirnya kabur dari Hermes. Sam juga mundur dan kabur. Kisword memerintahkan agar turis membunuh yang tidak perlu. Tetapi mereka kaget karena melihat penduduk banteng Saint Immanuel yang mulai bunuh diri. Arslan juga kaget melihatnya. Barkarion juga mau bunuh diri. Arslan menahannya sambil bertanya, kenapa ia malah mau bunuh diri? Barkarion bilang itu adalah bentuk kesetiaannya kepada agamanya. Arslan yang tidak kuat menahan justru terlihat seperti membunuh Barkarion. Etoile datang.
Ia melihatnya dan langsung menyerang Arslan dan salah paham kalau Barkaryon dibunuh Arslan. Etoile menyerang Arslan yang membabi buta. Arslan mencoba klarifikasi tapi Etoile tidak mau mendengarkan. Etoile bilang Arslan tega karena membunuh orang sebaik Barkaryon. Saat hendak menebas Arslan, Farangis datang dan menyelamatkan Arslan. Etoile hendak menusuk Arslan tetapi dihalangi oleh Elam. Etoile lalu ditangkap dan dipenjara. Elam pun dirawat. Hermes tiba ke Ekbatana. Ia langsung membunuh banyak orang di dalam istana. Guiscard hampir saja dibunuh. Hermes selalu bilang ia akan mengambil tahta Pars. Guiscard lalu menawarkan bantuan. Jika ia bisa menjadikan dirinya Raja Lusitania, ia akan menjadikan Hermes Raja Pars. Hermes selalu menyanggupi hal tersebut. Arslan mengunjungi Etoile dan membawakan makanan untuknya. Etoile awalnya menolak, tapi karena lapar akhirnya dimakan juga. Arslan mengajak bicara Etoile. Ia bertanya siapa Etoile dan mengapa dia menjadi kesatria. Nama asli Etoile ini adalah Estelle. Ia diadopsi oleh keluarga kesatria dan mereka tidak punya anak laki-laki. Etoile akhirnya menyamar menjadi anak laki-laki dan menjadi kesatria. Arslan lalu berkata bahwa ajaran Yaldabot itu bagus. Tapi ia bilang kenapa ia tidak bisa hidup bersama-sama. Etoile marah-marah dan berkata itu tidaklah mungkin. Tapi Arslan bilang kalau ajaran mereka itu baik, tapi diperdaya dan diperalat oleh petinggi Lusitania. Etoile marah besar dan menutup kupingnya. Ia meminta Arslan pergi. Sebelum Arslan pergi, ia meminta Etoile untuk membacakan doa untuk para pasukan Lusitania yang gugur. Besok pagi diadakan pemakaman. Fangaris mendoakan bagi para prajurit Pars yang gugur. Setelahnya Etoile mendoakan para Lusitania yang gugur. Narses memerintahkan membakar istana supaya tidak dikuasai oleh bandit. Setelah itu, mereka semua menuju Ekbatana sembari membawa tawanan dan warga Saint Immanuel. Etoile membantu para prajurit dari warga Lusitania yang terluka. Ia banyak mundar-mandir, bahkan saat di perjalanan mereka pun dibantu oleh Etoile. Elam dan Alfred yang gregetan membantunya karena Etoile terlihat ceroboh. Mereka bahkan membantu seorang ibu yang melahirkan. Terdengar Gieve membacakan syair perjalanan Arslan. Seorang pangeran dari negeri Pars yang di umur 15 tahun sudah mengumpulkan pasukan dan akan menyerang Ekbatana. Dan Arslan Senki Season 1 pun tamat. Oke cuy, secara keseluruhan anime ini adalah kisah fantastis tentang seorang pangeran muda yang mencoba merebut kembali tahtanya. Pengisahan cerita yang makjos dan pengembangan karakter yang oke punya menjadikan anime ini menjadi salah satu yang layak untuk dinikmati. Animasinya juga oke, perpaduan CGI-nya yang dikemas dengan sangat makjos pokoknya sangat bikin candu-candu lah. By the way, tapi bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar aja di bawah tentang anime ini bagus banget atau bagus aja. Oke lah kalau begitu. Akhirnya Mimin sampai di akhir penghujung video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman dan keluarga kalian. Supaya Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur kalian semua setiap harinya dengan durasi alur cerita yang mantap punya. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.